Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kemarin pekan lalu kita sudah membahas yaitu mata pelajaran kita agama, yaitu tentang materi surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar. Ya. Hari ini saya ingin membahas kembali pelajaran agama, yaitu materi kita hari ini adalah tentang Allah Maha Esa. Sebelum kita melanjuti, marilah sama-sama sebelum kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Esa. Apa itu Allah Maha Esa artinya? Allah Maha Esa artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah satu. Esa artinya satu. Tetapi satunya Allah berbeda dengan satu bilangan untuk manusia atau makhluk dan benda yang lain. Kalau benda yang lain atau makhluk atau manusia yang lain itu ada satu, ada dua, ada tiga. Tetapi kalau untuk Allah, satunya Allah ya satu, tidak ada lagi, tidak ada dua, tidak ada tiga. Jadi esanya Allah, arti esanya Allah itu adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Bisa mau menyembah kepada patung, menyembah kepada apa lagi? Misalnya kepada laut, kepada gunung, atau kepada api dan yang lainnya. Jadi yang wajib kita sembahnya kepada siapa? Kita wajib menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan kita semua yang ada di muka bumi ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya Allah tidak memiliki anak ataupun Allah tidak memiliki orang tua. Berbeda dengan manusia. Kalau kita manusia ada yang beranak atau melahirkan, ada pula yang diperanakan atau yang dilahirkan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Mau bentuknya apapun, seperti ribuan, jumlahnya banyak, nggak akan ada yang bisa menyamainya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Ya. Contohnya walaupun ribuan kumpulan manusia berkumpul, nggak akan ada yang bisa sama dengan Allah. Ya. Atau jutaan hewan yang ada di dalam laut seperti ikan dan yang lainnya, nggak akan ada yang bisa menyamai Allah. Gunung ataupun laut sendiri nggak akan ada yang bisa menyamai Allah, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus apa? Yang pertama yaitu kita harus beribadah hanya kepada Allah. Kita nggak boleh beribadah karena takut kepada orang lain. Kita beribadah karena ingin dipuji orang lain. Nggak boleh. Jadi semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan hanya satu. Hanya apa? Hanya niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Artinya tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Misalnya menyembah kepada patung, menyembah kepada laut, menyembah kepada sapi atau yang lainnya. Tidak boleh. Ataupun menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Nauzubillah. Tidak boleh. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Artinya kita tidak boleh menyamakan Allah atau juga kita menduakan Allah. Ya, dengan sesuatu apapun kita tidak boleh. Dan yang keempat, kita tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Ya, pada ramalan-ramalan nasib. Misalnya nasibnya apa aja gitu. Misalnya zodiak seperti bintang atau yang lainnya, kita tidak boleh meyakini. Karena yang wajib kita yakini hanya kepada Allah. Sesuai dengan rukun iman, kita iman kepada Allah, artinya kita percaya dan yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang kelima, agar kita selalu dekat kepada Allah dan selalu mengingat Allah, maka kita selalulah memperbanyak dengan zikir kepada Allah. Dengan zikir apa? Banyak. Yang mengucapkan La ilaha illallah boleh,
Ya, subhanallah boleh, alhamdulillah boleh. Banyak zikir-zikir. Ya, dengan berzikir kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi hari ini yang dapat Mr. Idam sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian yang buat Mr. Idam juga, dan semoga kita selalu diberi Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Untuk itu, marilah sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Mr. Idam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.